Awal mula Arjuna belum ada Indonesia. Enggak sih sebenarnya, malah IO-nya yang sampingan. Saat itu. Saat itu. Punya yang lain, Arjuna Foundation. Arjuna Foundation itu ini kalau katanya Mas Awil, ya kan, expert tuh dilihat dari sini ya. Ya, Mas Awil ya. Iya. Ya kan? Viva Backstage! Assalamualaikum members Forum Backstager Indonesia yang ada di seluruh pelosok negeri tercinta ini. Kembali lagi ke program kita Balik Panggung ya. Di sini saya udah mencapai Solo nih. Siapa sih member kita yang di Solo ya? Ada Arjuna, ada Ide Unik, ada Erge, ada Mas Amar, ya kan. Nah, yang pertama jadwal sekarang kita coba datang atau mengulik lebih dalam mereka ini, ya. Dan ini kita udah perjalanan menuju ke Arjuna Indonesia, ya, yang ownernya bernama Mas Yudi. Kita akan kulik dia, bagaimana historinya dia sampai sesukses yang sekarang. Semoga ini menjadi inspirasi kita semuanya dan menjadi semangat kita untuk menempuh perjalanan dalam dunia industri kreatif yang lebih bermanfaat untuk bisnis dan masa depan di bisnis ekonomi kreatif ini sendiri, ya. Untuk itu, ini mau nyampe nih, oke? Oke. Bentar lagi kita turun ya. Siap. Ini Mas Yudi ini mentor saya. Saya banyak belajar dari dia bagaimana mengembangkan bisnis di dunia industri kreatif dari mulai IO dan apa aja. Tapi kita butuh tips-tipsnya sampai dia punya lini bisnis yang luar biasa gitu. Kita garap dia, kita bongkar rasa-rasa dia, ya kan? Jangan sampai ada yang terlewatkan. Oke, yuk ikut kita. Got me falling right back. When you say it like that. Let me fuck you right back. Got me falling right back. Gimana? Udah keren, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbangannya Mas, sumbangannya. Nih. Oh iya. Pelukan dulu toh, ya kan? Aku boleh copot masker ya? Iya, nggak apa-apa. Udah Ini. bebas, udah vaksin kan? Oh udah. Udah, Cek suhu alhamdulillah. dulu. Oh iya, siap. Oke, come on guys. Ini kantornya Arjuna Indonesia Production. Tuh, lihat. Ya. Sini cek. Iya. Oke. Normal temperature
Oh langsung ada Iya. derajatnya ya? Luar biasa. Normal temperature. 35,6. Sendiri aja ini, Om SB. Alhamdulillah sendiri sama teman-teman nih di sini. Oh. Ya. Ini Monggo silahkan masuk. siap. Ini Ini- lihat ada Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kita ntar tanya-tanya lebih lanjut. Kenapa sih kasih nama-nama seperti itu? Oke, yuk. Monggo silahkan. Assalamualaikum, Mas Yudi. Masya Allah. Salim dulu ah. Pelukan saya dong. Ini apa nih? Lagi sibuk? Nah? Ngobrol-ngobrol santai. Oh, ngobrol santai. Ya. Baru bangun atau gimana, Mas? Baru bangun. Baru bangun. Ini terlalu pagi. Ini banyak banget foto-foto yang ada di sini ya. Fotonya anak-anak. Fotonya anak-anak semuanya. Luar biasa. Boleh lihat-lihat ya, Boleh sekali. Mas. Monggo silahkan Mas. Ini ada the showcase members backstager Indonesia. Kalau nggak ada ini diragukan. Ini salah satu senior kita nih di Jawa Tengah. Aku juga nggak punya sebenarnya. Aku ntar minta ya teman-teman FPI yang di pusat kayak gini. Ini ada piagam perhargaannya. Kemudian ini ada apa nih? Piagam perhargaan Sego Royoso. Apa tuh Mas? Mas Imam. Jadi itu kompetisi sepak bola U11 memang yang diadakan sama Java Foundation. Oke. Mereka pengennya kan mengembangkan talenta bakat. Kebetulan ini sekolahnya ini juga salah satu sekolah binaannya Java Foundation. Jadi sekolahnya itu dulu kena gempa, yang bangun Java Foundation. Oke. Kemudian di situ banyak talenta-talenta pemain bola, akhirnya dibikin turnamen ini antar SD. Antar SD. Ya. Dia bukan SSB ya, tapi Bukan, dia ini ya. antar apa namanya? SD. Antar Iya. iya. Apa namanya? Lembaga yang bikin pertandingan-pertandingan itu turnamen Iya, kayak gitu ya. betul. Oke. Banyak banget sertifikasi di sini. Ya. Yang ada Mas itu karena Nah, ini ada nih etalase isinya sepatu. Jualan atau gimana? ya ini mungkin kalau pandemi masih panjang kan nanti bisa dikaryakan nanti. Oh gitu ya. Disewakan atau gimana? Disewakan. Disewakan. Sewakan nanti kalau ini ya baru dijual. Oh, iya. Online juga atau gimana? Enggak, Maksudnya ini. Tokped apa? Ini seragamnya buat tim Mas. Jadi Oh, buat tim. ada pantofel, kemudian ada PDL kayak gini. Oh, jadi khusus ya. Ini Untuk wedding, kemudian wedding. Ya. Oh, WO juga. ada WO-nya Sebenarnya juga ada WO. Bima WO-nya. Oh, bukan Bima Arjuna, namanya. Iya. Oke, nanti kita bahas itu yang lebih lanjut. Iya. Terus kalau Nah, yang ini ini- acara apa? Acaranya sih biasanya acara-acara ya event apapun itu. Heeh. Tapi lebih ke kombinasi seragam sih. Kalau atasannya dulu kan ada merah marun itu sepatunya ini. Oh. Terus kalau celana krem kayak gitu sepatunya krem, celana hitam ini. Oh, sampai di Ya beliau disiapkan. yang ini. Sampai segitunya. Ini aja juga ada etalase nih. Iya. Ada jas juga ya? Ini ada jas Mas. Jas juga wedding. Untuk wedding kayak fotonya di kayak atas itu kan jas-jasan itu. Oh. Kayak wedding. Oke. Nah, ini contoh nih kalau uniform pakai sepatu yang apa namanya? Krem semuanya kayak gitu. IDL. Ya kan? Nah, terus kalau ternyata timnya lebih banyak dari sepatunya gimana tuh? Ya lebih ke ini sih Mas, lebih ke tim yang running event. Oke. Jadi yang jadi Yang jadi paling kelihatan, yang paling terlihat kelihatan. ya. Pemikiran dasarnya sih itu dari Mas Yudi karena tim itu kan juga bagian dari eventnya. Oke. Kelihatan rapi, kelihatan apa kan jadi enak dilihat. Yang menentukan apa sih? Apa namanya uniform ini dipilih? Ini ada macam-macam nih, putih, merah, kuning, ya kan, dan lain-lain kayak itu, ya kan. Yang menentukan apa? Kalau uniformnya apa ini kalau uniform ini jadi ini ada seragam kantor. Jadi dulu kan sebelum pandemi ya, seragam kantor itu ada kuning, ada hijau, sama ada hitam. Jadi seminggu itu ada 3 baju itu. Kemudian kalau polo shirt
yang kombinasi kayak gini biasanya ini ada untuk PIC-nya Oke. ketika loading. Oke. Terus kalau Khusus loading juga ada sendiri? ada. Jadi untuk tim produksi polo hitam ini untuk loading in, kemudian ketika loading out pakai seragam merah kayak gitu. Bukan tergantung budgetnya apa ya? Nah biasanya kalau Kalau yang di atas 1 M budgetnya enggak sih mana? mas. Oh nggak ada? Enggak. Oh ya, yang di bawah 10 juta yang mana? Kaos yang polosan gitu. Yang no branding mas. Oke. Apa lagi nih? Terus ini ada piala-piala juga di belakang itu. Itu salah satu ini piala dulu sisanya kompetisi ini. Oh. Oke. Ini semua kalau di sini saya lihat ada foto orang-orang semua ya. Ya, Itu tuh dari foto apakah tim. mereka talent atau apa? Jadi mereka ini dulu calon karyawan sih sebenarnya yang kita pajang. Jadi waktu yang di interview Iya. yang terima gitu ya, Iya, ya kan? yang nggak Nah, lolos itu malah kita pajang. Oh, yang pajang, ya kan? nggak Mereka- yang lolos ini malah nggak ada fotonya. biar nggak sakit hati ya, ya kan? Sampai rumah masih ada ini apa penghargaan untuk Iya, orang rumah ya. bener, Mas. Jadi ini tim mas, tim Oke. gabungan dari tim ya satu holding lah, maksudnya tim back office, kemudian timnya Arjuna. Bahasanya tim holding. Jadi sebuah perusahaan yang main kerjaannya nggak cuma satu usaha. Kita kan ya ada PT-nya, kemudian membawai siap. itu. Dia Oke. dibagi-bagi itu mas. Oke. Tapi semuanya di sini semua. Enggak, di sini cuma untuk office-nya aja. Ini office-nya aja ya. Ya, untuk Arjuna, kemudian untuk tim kreatif sama tim back office-nya di sini. Kalau untuk workshop ada sendiri, tim produksi, kemudian untuk Sadewa ada gudangnya sendiri. Oke. Tapi nanti boleh mampir ke gudangnya? Boleh kalau mau mampir. Deket nanti kan? Deket yang sini. Kalau yang sana ya Baik, 1 baik. jaman lebih. Kita gali lagi lebih lanjut. Mungkin ngobrolnya gimana ya biar enak apa? Oh, di Saya sini suruh aja, sini Mas. terus, kayak gini terus. Iya, di sini yang enak. Nanti kalau ngobrol lebih lanjut sama Mas Yudi aja, Mas. Oke. Nah, ini ruang meeting. Iya, ini biasanya buat meeting tim. Oke, silakan. Kita akan menginterview lagi lebih dalam Arjuna Indonesia, Masuk. ya. Terus lurus menggigit tak. Di sini ada Mas Imam sebagai Mas kalau di Arjuna, Mas. Saya ini project manajernya di Arjuna. Saya jegang gini nggak apa ya? Oke, project manager. Apa santai aja. Terus udah berapa lama, Mas Imam di sini? Kalau dari awal sih ya dari Yang kamar mandi. 2014. 2014. Jadi udah 7 tahun ya Iya. di awal itu. Itu di khusus di Arjunanya atau Ya, dulu memang bergabung ya di Arjuna, kemudian setelah ini karena dulu masih kuliah gitu. Setelah itu ya langsung di sini gitu aja. Oh, oke. Khusus yang di Arjuna aja. Kan ada beberapa kalau tadi bilang kan ada Iya, di Arjuna aja. khusus di proses di situ ya penanggung jawab di sini. Jadi seluruh event, kegiatan apa namanya itu penanggung jawabnya dari Mas Imam ya, kayak gitu. Oke. Tapi kita nanti juga bisa kan mengulik lebih dalam si ownernya, Iya, bisa. Mas Yudi kayak gitu. Bisa. Nanti saya hadirkan. Oke. Beliau masih di mana? Wah, kurang tahu tadi baru landing kabarnya gitu. Paling 2 menit sampai nih. Oke. Bandara sini kan deket. Helipad kan ada. Oh, Helipad. makanya itu. Jadi termasuk industri penerbangan juga ya? Oh iya. Pesawat kertas tapi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Yudi. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Yudi atas waktunya bisa saya ganggu di sini. Saya pengen tahu nih ilmunya. Saya curi-curi ilmu dikit boleh ya? Tips-tipsnya atau gimana kayak gitu, ya kan? Berapa tahun Mas Arjuna ini? Arjuna berarti 12 menuju 13. 13 tahun, jadi 2008 ya? 2008. 2008. Nah, sebelum sampai sekarang runutannya gimana Mas sebelum punya Arjuna? Maksudnya pengalaman Mas, karir mempunyai perusahaan atau sebelumnya apakah pernah ikut orang, kemudian
awal mula mengetahui atau punya passion di event organize, ya kan? Itu sejak kapan? Apakah mulai SMA atau mulai kuliah? Kemudian seperti apa? Ikut orang dulu? Boleh nggak kita semua para members FPI seluruh Indonesia, Mantap. dunia pengen tahu detail dari perjalanan hidup seorang Mas Yudi. Sama mungkin ya sejarahnya dengan kawan-kawan yang lain bahwa Santai aja Mas, nggak usah tegang, santai aja. aduh. 2003 saya ikut orang mulai dari ngekru yang dulu awalnya ada konser slang ya. Oke. Aku nggak ngerti itu IO itu apa, nggak ngerti. Yang saya lihat orang-orang di dalam nggak ngerti juga namanya barikade dulu ya. Yang saya tahu pagar besi, di dalam ada panitia gaul-gaul asing-asing. Kapan ya aku bisa jadi bagian dari mereka? Ya? Waktu itu masih sebagai apa? Penonton. Oh penonton, Jadi nonton di alun-alun Jogja. Alun-alun kan. Jogja. Sampai saya mencari tahu itu siapa dan sebagainya. 2003 itu ya? 2003. Jadi usia masih 23 tahun ya? Saya tahu soalnya. Aku punya KTP-nya Mas soalnya. 18 berarti. Coba tua gitu. Akhirnya saya kenal sama salah satu desainer IO di Jogja waktu. Saya daftar ngekru. Ya jadi runner. Jadi justru malah awalnya saya dari runner itu ke produksi dulu. Saya orang seneng lapangan saya. Ikut orang caranya. Dan banyak orang-orang yang berjasa di saya, termasuk mantan bos saya. Sampai sekarang saya selalu mengapresiasi karena saya bisa seperti sekarang juga karena mereka. Kemudian dikenalkan sama orang Jakarta dan lain sebagainya. Dari situ saya mulai belajar terus ke Jakarta, tinggal di Jakarta juga. Dari Jakarta kemudian diajak kemana-mana jadi sampai Itu Bandung. dari 2003 masih ikut orang? Ikut orang di Jakarta. Di Jogja? Apa di Jogja? Di Jogja. Kemudian di Jakarta itu bagian dari yang Jogja itu? Bagian dari Jogja yang kenalkan beliau. Tapi kemudian menjadi freelance di Jakarta. Ya, dari sana juga akhirnya diajak IO lagi. Waktu di Jakarta masih undernya yang Jogja itu? Awalnya undernya Jogja, tapi kemudian saya dikenalkan sama orang Jakarta lagi yang berbeda gitu. Akhirnya jadi freelancer Jakarta. Sembarang orang lah boleh pakai saya. Oke. Sorry, kalau kita ngomongin Jogja tadi, undernya Jogja, apakah itu sudah kayak karyawan tetap gitu atau masih freelancer? Freelance. Oh freelance. Saya Cuma freelance loyal ya. Freelance maunya loyal. Kerjaan sama yang ini. Betul. Banyak sih seperti itu. Betul. Ya kan? Belum pernah dapat gaji bulanan. Semi kontrak. Belum pernah jadi gaji bulanan, belum pernah. Semua freelance. Di Jogja pun dua waktu itu siapa yang mau pakai saya. Monggo gitu. Nah, cuma memang lebih seringnya sama beliau, terus saya lebih respectnya sama beliau gitu-gitulah. Nah, dari Jakarta, bla saya sering karena saya nggak betah di Jakarta. Tahun berapa Pak? Jakarta berarti 2006-an. 2006. 2006, Jadi 3 tahun atau mungkin 5 akhir ya, 5 akhir atau 2006-an. Nah di Jakarta itu saya nggak bisa lama, paling lama 1 bulan, 2 minggu pulang, terus balik lagi 1 bulan pulang gitu. Di Jakarta tuh di-hire beberapa agensi beberapa gitu ya? IO, tetap freelance, cuma levelnya sudah tidak runner gitu ya. Nah karena kemudian saya di Jogja membuka usaha, saya punya usaha yang saya nggak bisa terlalu lama juga. Selain saya nggak kerasan di Jakarta, juga saya nggak bisa terlalu lama di Jakarta juga. Di Jogja mulai kemudian bangun IO sendiri. 2006 itu juga? 2006-an, 2006-2007-an. 2006-2007. 2000
2007 saya mulai ada kontrakan, ada proyek-proyek kecil saya kerjakan sendiri. Itu awal mula Arjuna. Awal mula Arjuna belum ada Indonesia. Oh, namanya sudah Masih Arjuna. Arjuna toh. Masih Namanya sudah Arjuna. Arjuna toh. Udah berbadan hukum. Belum berbadan hukum. Jadi brand Brand. IO-nya Brand IO. namanya Arjuna. Oke. Nah, Proses belajar jadi 3 tahunan ya ikut orang kayak gitu ya. iya 3 tahun. Iya, di Jakarta 3 dan tahun. lain-lain. Itu waktu di Jakarta skill yang udah didapat posisinya apa? Maksudnya yang Paling tinggi ya PIC. PIC. Kalau running paling tinggi statement. Lebih dari itu belum pernah. Saudi belum pernah. Saat itu ya. Saat itu mulai sampai di 2007-an itu. 2007 karena rekanan saya juga banyak di Jogja waktu itu. Jadi teman-teman kemudian gabung, kita bikin IO dan proyek kecil-kecilan udah mulai kita kerjakan. Teman-teman tuh artinya Arjuna itu masih bareng-bareng Enggak, atau Mas Yudi sendiri? saya sendiri. Oke. Tapi teman-teman kemudian saya rekrut Sebagai freelance apa? sebagai freelance tetap. Freelance, Tapi masih ya sama posisinya ya kayak freelance semi kontrak tadi. Tetap begitu. Saya nggak gaji bulanan, tapi berbagi per project. Tetap kembali ke per project. Tapi kan teman-teman yang loyal, yang sebelum bergabung pun sudah teman seperti saudara. Ya. Ada sisi kepedulian dan lain sebagainya. Nah, Mereka yang 2007 sebelum gabung itu teman-teman ini maksudnya ikut proyeknya Mas Yudi yang sama IO lain atau gimana Mas? dia juga freelance kan, dia juga ikut orang yang freelance juga di tempat lain. Cuma karena dulu sejarahnya kita berangkatnya bareng, sama-sama freelance dan Oke. sebagainya. Bedanya adalah akhirnya saya sampai ke Jakarta Oke. lewat jasa bos saya dulu Oke. itu. Nah, teman-teman saya itu tetap hanya di lingkungan Jogja. Makanya dulu sempat ada settingan gayengnya gini. Saya cari makan di Jakarta, saya eksekutornya di Jogja gitulah kawan-kawan. Meskipun itu nggak pernah terrealisasi juga. Itu cuma candaan saja. Terus akhirnya saya balik ke Jogja itu dan saya selalu menghindari dari circle mantan bos. Biar kita nggak benturan, silaturahminya tetap baik, terus pekerjaan banyak kok selain dari yang itu. Karena yang saya tahu kalau circle-nya di lingkungan yang sama, kesannya jadi Iya. gitu, kayak baik, pas, nah apa Iya. enggak lah, jangan. Betul. Banyak sekali yang pengalaman-pengalaman seperti Betul. itulah, ya kan. Adanya kode etik lah Kode etik. di situ yang perlu kita tanamkan sejak dini sehingga kita pun ke depan mempunyai hubungan yang baik dengan beberapa contoh mentor-mentor kita sebelumnya Iya. seperti itu kan, kayak gitu. Dan kebetulan mantan bos saya yang dulu kan seusia saya juga sama. Oh, seusia. Bukan di atas saya jauh, bukan. Jadi luar biasa ya beliau ya, ini ya apa namanya. Dengan itu dia punya pengalaman udah Karena basic dari keluarga mampu, terus biasa hidup di Jakarta juga. Dari relasi yang sejak dia sekolah pun sudah bagus. Nah, lanjut ya, saya dari 2007 teman-teman tak kumpulkan. Cuma kan kita realistis di tahun itu hasilnya belum seberapa. Yang kalau kita punya angan-angan di masa depan, rasanya saya, wah nggak mungkin ini. Karena nggak bisa continue. Ada proyek kita dapat makan, nggak ada proyek. kalau nggak ada puasa kan itu kan. Wah nggak mungkin. Akhirnya saya buka usaha yang model laundry dan lain sebagainya. Di luar IO. Di luar IO, terus toko komputer dan sebagainya. Meskipun tetap joinan. Nah, mengembang akhirnya saya aku pengen punya usaha kuliner waktu itu. Kuliner, nyari kontrakan itu cukup susah, dapat informasi di Solo. Dan saya itu punya jaringan cukup kuat di Solo, karena memang aslinya Solo. Terus saya setiap event di Solo saya mempercayakan pada
beberapa orang di Solo yang sudah seperti keluarga aku sendiri. Akhirnya singkat ceritanya saya punya warung di Solo. Dan sempat ada 3 warung di Solo. Usaha sampingan ya? Enggak sih sebenarnya, malah IO-nya yang sampingan. Saat itu? Saat itu. Nah akhirnya saya lebih intens di warung daripada IO. Teman-teman lah yang jalan gitu. Oke. Karena kadang juga Tak potong sebentar Mas. Awal untuk yang buka 2006-2007 itu, ya kan? Klien pertama itu dari teman-teman agensi atau Agensi. corporate? agensi Dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Hubungannya karena memang pernah di Jakarta, Pernah di sehingga Jakarta. mereka punya trust Betul. di situ ya. Itu yang menyebabkan kita berani untuk coba membuka yang pertama. Memang kadang-kadang kita mau jalan pertama tuh nunjuk project dulu kan, ya kan, baru kita berani di situ ya. Oke. Dan karena subkon ya, karena dari agensi maka nggak perlu legalitas, Betul. cukup brand aja. Oke. Brand pun juga sebenarnya nggak ngaruh juga, karena mereka juga nggak butuh nota kita sebenarnya. Ngertinya Mas Yudi lah. Artinya saya. Dulu saat itu kan, itu ya. Oke. Nah akhirnya saya ke Solo karena intensitasnya sering Solo Jogja. Bukanya lah Solo, buka saja Solo. Nah head office-nya Jogja, cabangnya Solo waktu itu. Berjalannya waktu, temen yang kita serai di Jogja itu sakit. Oke. Gitu. Terus yang satunya dia harus pindah hidup di Wonogiri, dan otomatis dia akan lebih dekat ke Solo daripada ke Jogja. Iya. Padahal yang kita pasrahi 2 orang itu. Itu karyawan tetap? Iya sama. Freelance? Semi kontrak tadi, semi tetap kontrak tadi. Oke. Nah pas di Solo itu saya membangunnya menjadi Arjuna Indonesia itu bertiga. Saya, Mas Imam, sama teman kita. Tahun berapa itu? 2010-an, ya Imam? Enggak, 14-an. Iya. Ya 2000 itulah kisaran itu. Nah, saya bangun itu mulai dari nol. Arjuna Indonesia mulai dari nol. Karena aku mulai mikir ketika usaha warung ini kompetitornya semakin banyak juga, terus nggak ngerti juga omsetnya kok mulai turun dan sebagainya. Nah kawan yang dulu hidup di Jogja itu pindah tinggal di Solo, di daerah Bekonang. Saya ngomong, ayo baleni gawean lawas, mengulang kerjaan lama. Jadi sempat vakum ceritanya? Sempat vakum. Jadi 2010 Sempet ke vakum. 14 itu Vakum. Pure ini ya ya? ada Ada sesekali. Cuma nerima aja ya? Ya, Kalau nggak nyari. bantu teman agensi lah yang Betul, Jakarta gitulah ya kan? betul. nggak ngoyo masih berani. Nggak ngoyo. Ada ya dikerjakan, Oke. ada ya nggak ngoyo fokusnya Oke. di Oh ya benar. Warung itu mulai 2010. Iya. Warung itu apa sih? Yang di ini warung apa? Warmindo. Warmindo. Kalau Warmindo. Jogja terkenalnya Burjo. Burjo, Marindo. Oke. 2010 saya buka warung itu. Justru itu pokoknya. IO-nya menjadi sambilan. Maka dulu kan bentuknya masih BBM, bukan WhatsApp kan. Oke. Saya bikin story waktu itu pensiun IO. Banyak banget teman-teman pada telepon. 2010 ya? 2010. Status. Status. Nah akhirnya ada satu teman saya di Jogja ngomong, kalau memang sudah nggak seneng di IO, jangan pensiun. Barat punya pohon, kalau males nyirami sama ngerabuk, ya nggak usah ditebang gitu. Biarkan aja. Siapa tahu masih berbuah meskipun satu. Gitu. Oke, aku setuju ya. Warung tetap saya. Akhirnya itu saya bertiga itu. Bangun Arjuna Indonesia itu. Tapi ya itu nggak ngoyo itu tadi. Ada satu bulan satu, kadang 2 bulan satu. Tapi tetap aja tenang saya, karena itu sambilan kan. Ya sekitar 2014-an itu tadi, omset warung mulai turun dan sebagainya. Banyak, nanti cerita terlalu detail ketika warung ada konflik dengan preman dan sebagainya itu. Maka akhirnya cobalah kita fokusi di
IO, kembali ke situ. Soul-nya Betul, karena memang kalau ditanya ya passionnya memang IO. Jadi mau kemana pun ya tetap baik kembalinya ke IO. Nah, mulai saya totalitas di IO, kita bangun, teman-teman lama mulai kita tarik satu-satu. Ya rumusnya ketika kita punya kemauan tinggi ya mesti akan ada hasilnya. Semuanya tergantung kemaksimalan kita berusaha. Dan saya setuju kalau sesuatu yang hanya disambi itu ya hasilnya hanya sambilan gitu. Iya. Ketika totalitas nggak bisa menuntut banyak dari yang sambilan, ya Nggak bisa. harus totalitas di situ. Jadi ada pertanyaan kalau apa namanya kerjaan atau IO-nya itu apa ya namanya? Kalau part time apa-apa nggak bisa, harus total terjun kayak gitu. Dan akhirnya dari perjalanan hidup saya menjadi satu pelajaran yang saya rangkum ya. Mulai dari orang yang sudah saya anggap saudara dan kemudian harus berpisah. Terus ketika punya teman di Jakarta atau bos-bos di Jakarta kemudian IO-nya bermasalah dan sebagainya itu menjadi satu pelajaran yang saya nggak boleh seperti mereka. Bukan saya akan niru, saya nggak akan mau seperti mereka. Maka saya belajar dari kesuksesan dan kehancuran. Kehancuran itu saya pelajari untuk tidak saya ulang gitu. Nah, sistem mulai saya bangun, totalitas saya di situ. Memang saya tidak prioritas di apa ya, ngomongnya bangunan apa ya, infrastruktur. Oke. Enggak, saya sejak dulu kalau milih saya nggak milih infrastruktur. Saya milih sistem dan manpowernya. Setelah itu kuat, bonafit dan sebagainya di sistem dan itu. Infrastruktur tetap kita pikir, tetap kita plan. Tapi karena saya harus sadar diri ketika di depan kaca bahwa modal kami nggak besar, kalau kemudian tak alokasikan ke infrastruktur, sudah jalannya nggak bisa cepat. Ada proyek modalnya kurang dan sebagainya. Enggak lah, infrastruktur mah nanti. Justru tim yang saya kuatkan. Dan sistem selalu kita update terus, kita sempurnakan terus. Saya orang yang nggak mau ngiblat. Sistem harus kita bikin sendiri sesuai soul kita, sesuai apa ya, kultur kita. Karena kan mesti berbeda ya. Circle kita mesti sesuai yang kita. Saya pakai itu terus ya gitu kita benahi sambil jalan tadi. Nah, infrastruktur memang ada plotnya yang sudah kita siapkan, bahkan gambar kantor pun sudah ada gitu. Tapi terrealisasi kapan ya ngikut maunya Allah aja nanti. Gitu. Karena manpower sistem ini ternyata biayanya juga nggak sedikit, luar biasa biayanya. Ketika sebanyak orang ini. Tertarik untuk ngomongin yang manpower kayak gitu. Bagaimana Anda Mas Yudi membangun SDM itu sendiri? Bagaimana cara meng-hire-nya? Bagaimana cara memberi apa ya namanya benefit ke dia dan memberi skill ke dia? Mungkin bisa dikasih ini penjelasan tipsnya, Mas Yudi. Saya orang Siapa tahu saya bisa berguru sekalian. Saya ini banyak belajar pada orang-orang sama kamu saya belajar. Saya ini orang yang nggak pernah menerima tim yang sudah pinter, belum pernah. Selalu. Ya, jadi bisa nerima saya. Kita nunggu. Tak kirim CV saya masih kosong. Ini aja bangkrut ini, nggak kuat bayar. Tim kita yang datang ke sini belum pernah ada satu tim yang sebelumnya sudah pinter. Enggak, saya memang nggak suka. Justru saya lebih suka dia datang dalam posisi nggak bisa apa-apa. Baru kita baca ini orang cocoknya di mana ya gitu. Biarlah tapi dia ada kan berproses. maksudnya profilnya atau mungkin CV-nya atau apa digalinya. Kalau galinya tetap dari orang terdekat dulu. Oh. Anaknya om,
temennya anaknya om, dari gitulah. Enggak. Jadi lebih ke masih circle juga ya? Masih circle. Terus kemudian adik kelas SMA dulu, masih gitu-gitulah. Yang kita mesti sudah kenal sebelumnya. Nah, karena kalau saya bicara bahwa perusahaan itu komponennya misalkan 10, misalkan ada driver, ada OB, ada misalkan finance, ada tim kreatif dan sebagainya. Kalau 10 berarti kan memang kita belum punya 10-10-nya. Oke. Kalau tiba-tiba ada orang hadir dan itu kawan lama, dia adik kelas dulu atau siapa, dan dia passionnya driver, ya udah kita butuh driver juga kok gitu loh. Jadi nggak kita tuntut. Maka saya nggak pernah ketika membangun perusahaan, prioritasnya desainer dulu, nggak juga dari 10 ada driver, ya lumayan lah ada driver dulu. Gitu. Paling nggak kemana-mana saya nggak capek, paling nggak gitulah. Dan otak ini bisa berbagi ketika dia nganter apa nggak harus saya sendiri gitu waktu itu satu begitu. Cuma karena kita bicara pengembangan dan saya melihat teman-teman IO yang selama ini saya kenal, kalau di Jakarta kan IO dia hanya bicara IO, show management dia bisa jualan sendiri, profesional show management, terus produksi dia bisa bicara sendiri, berdiri sendiri bahkan. Nah coba kalau di lokal begini usahanya cuma show management lah, 5 bulan dapat proyek 1, puasa 5 bulan, nggak mungkin gitu. Maka kemudian saya ya udah, apa yang kita bisa, ini anak bisa apa. Nah ketika tiba-tiba ada ini tim kita autodidak kok, pinter 3D dan lain sebagainya, pinter grafis dan sebagainya. Kamu butuh apa? Jadi, kamu butuh apa? Butuh CPU sekelas desain, ya udah kita belikan. Aku sekarang bisa drone Pak. Kemarin ngoperasiin drone-nya teman dan sebagainya. Berarti butuh drone ya, kita belikan drone. Semua alat pendukungnya mereka, selama mereka akan bisa menaikkan grade kualitas mereka, selalu kita penuhi. Maka aku bicara bahwa cost untuk mereka ini luar biasa tinggi, luar biasa. Dan kantor ini terpecah-pecah sebenarnya. Di sini ada Abimanyu Kreatif, yang kantor di sini berarti 2, yang 2 di Karanganyar. Oke. Gitu. Nah, dan di masa yang modern begini, kerja dari jauh bisa kok. Kan misalkan briefingnya dikirim, dikerjakan dari sana bisa. Karena kantor juga belum memadai itu. Gitu. Dan ketika mereka harus jauh ke sini juga kosnya lumayan. Tapi nggak ada masalah, Workshop juga jauh dari sini, gudangnya wedding juga jauh. Yang dekat cuma Sadewa. Oke. Gitu sih. Menarik nih. Kalau kita lihat tadi kan ada Bima dan lain-lain. Arjuna itu punya apa aja sih? Punya apa aja yang supaya nih para members itu ngerti semuanya. Jadi Mas Yudi itu untuk yang lini bisnisnya supporting kegiatan dari apa ya, PT Pandawa ya kan. Satu lagi, dan yang kedua, kenapa milih nama-nama kayak wayang-wayang? Itu coba yang pertama dulu Mas, biar pamerin aja punya. Yang pertama, Rada sombong nggak apa? nggak ada yang disombongkan. Pertama, nama wayang karena saya seneng wayang. Terus saya dulu pernah kursus dalang. Kursus dalang. Bapak suka wayang. Terus darahnya darah seni, Pakde, Niyogo, kakak pengendang gitu-gitulah. Maka saya seneng di dunia wayang itu. Terus kenapa saya milih Arjuna? Ini dulu mesti nonton TPI sampai selesai di Mahabharata. Mas Imam udah lahir belum? Belum. Mahabharata ketoprak kan nontonannya dulu. Dulu kan di TPI itu tiap siang ya kan. Kalau kita zaman SD itu masih masuk siang, paginya sampai siang itu Mahabharata. India. Ya kan kelihatan usiamu loh. Nggak kelihatan kalau saya pakai kacamata. Kalau nggak nyambung ini kan berarti muda. Nah, kenapa saya milih nama Arjuna? Oke, kita ngomong yang wayang dulu ya, yang pamerin nanti dulu ya. Ya, siap. Oke.
Kenapa kita milih nama Arjuna? Jadi Arjuna itu kalau di agama Islam itu layaknya Nabi Yusuf, Oke, paling ganteng. paling ganteng. Ganteng. Nah itu dulu idola saya tuh sebenarnya. Sing nyombong bukan saya loh ya, malah sing nyombong hostnya. Anak Paling anak tengah, ganteng. ya kan? Betul. Anak tengah, paling lembut, istrinya banyak. Lu kan? Istrinya banyak. Berarti udah. Kita kembali lagi. Nah, Arjuna Indonesia karena memang awalnya dari Arjuna kan dulu kan. Nah, kemudian saya senang dengan Arjuna Indonesia itu gara-gara tim kita dulu desain Arjuna Indonesia itu menurut saya looknya lebih ganteng ketika ada Indonesianya. Oke. Oh iya, api ini yang sekarang menjadi brand utama Arjuna Indonesia. Legalnya masih CV Arjuna Indonesia. Tetap kita berawal dari IO saja. Berkembang, kita ketemu manpower baru, terus mulai proyek produksi kita kerjakan dan sebagainya, ada anak freelance produksi dan sebagainya begitulah. Mulai kita berkembang di situ, gabunglah tim lama kita yang dari Jogja, si Mas Chandra itu, dan jadilah Yudhistira. Yudhistira itu direkturnya Chandra. Nah sekarang baru Isoman. Yudhistira itu apa? Yudhistira itu lebih ke produksi. Produksi. Dari Batam. Ya mungkin kalau bisa sampai menjadi pendengarnya. Nah beliau itu sempat ke sini. Saya baru tahu IO dari hulu sampai hilir. Ada hulu sampai hilir. Tapi jangan salah Om, bahwa meskipun banyak divisi itu saya nggak ngurusi sama sekali. Sama sekali saya ngurusi. Yang nyari klien mereka. Yang bikin angka billingnya juga mereka. Oke, tadi ngomongin nggak ngurusin sama sekali gitu kan, otomatis kan orang-orang yang dipasrai Mas Yudi ini udah punya basic dong, nggak mungkin tanpa mereka punya background. Betul. Contoh tadi Mas Chandra backgroundnya produksi ya, ya kan, baik tadi kan expert tuh, ya kan, itu apa nih, maksudnya dari teman lama yang memang expert kemudian ditawarin, atau sebelumnya memang timnya Arjuna yang oh ini bagus di produksi ya kan, terus saya hire untuk bisnis yang lain kayak gitu. Sebenarnya kalau bicara awalnya produksi itu ada saudara baik kita sebenarnya yang awalnya yang pegang dia tapi belum ada brandnya, dan kita sangat percaya sama beliau, tapi kemudian beliau harus berpisah dengan kami dan kemudian berdiri sendiri, ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, sampai sekarang juga silaturahminya baik. Nah kemudian ketemu sama Chandra ini kan memang tim Jogja yang dulu kan. Nah masalah misalkan expert atau enggak, sebenarnya Imam pun belajar di Yudhistira itu juga expert. Chandra juga expert. Chandra itu jadi Shodi juga bisa. Imam jadi Shodi juga bisa. Dan dia IO juga menguasai. Nah, cuma mau Imam sekarang dibalik pun itu sama-sama bisa. Maka ketika sering sekali gini, satu event proyek besar, ketika semua dikerjakan sendiri, anak-anak produksinya dari Yudhistira, terus proyeknya dari Arjuna Indonesia, tim runningnya dari Arjuna Indonesia dan sebagainya, dan Imam butuh show director gitu, Chandra jadi show director. Yang ngontrol Yudhistira siapa? Karena Chandra juga punya tim. Ada Topik, ada si Suhu, ada Arjo, banyak. Yang kemudian langsung didelegasikan, mereka nunjuk. Nah, bahkan kalau jalan bareng masih bisa. Kalau jalan bareng di Yudhistira. Maka aman, mereka ini sebenarnya di switch gitu aja bisa. Kan biasanya kalau udah punya perusahaan yang banyak itu mungkin ada apa ya, action plan tahun 2019 itu menjalankan itu nggak sih Mas? Oh Mas Imam contoh Arjuna punya tahun ini tuh strateginya apa untuk itu kayak gitu. Kemudian si Mas Chandra apa kayak gitu ya kan, dia punya
aku harus punya omset billing berapa kayak gitu kan. Nah, itu dipresentasikan sama si komisaris contoh kayak Mas Yudi. Nah, kalau kemudian orang bertanya posisi saya ini di holding, saya yang di PT-nya. PT. Oke. Maka saya nggak sudah berapa tahun saya nggak pernah turun di event. Nah, kalau mungkin ada temen yang kemudian, oh sekarang sombong nggak mau turun. Oh enggak. Karena bicaranya begini, kan sejak dulu sejarah proyek itu si klien ini percaya pada personal, bukan perusahaan. Nah, kalau percaya pada personal, berarti mau Arjuna Indonesia, mau Yudhistira, tetap yang dilihat saya toh. Maka saya harus hadir di situ. Nah, oke, saya hadir di situ. Tapi si klien ketika ada saya, mereka marem, tidurnya pulas gitu ya. Tapi jangan salah, karena kamu belum kenal imam saja kan gitu kan. Imam selalu tajak terus. 2 kali, 3 kali, mesti chemistry-nya juga ketemu sama imam. Dan mereka juga nggak ragu juga, tahu lah kapasitasnya imam apa. Ketika proyek keempat saya nggak hadir, ada imam kok, juga sudah marem mereka kan. Dan teknik itu saya pakai semua. Ketika kemudian klien sudah percaya dengan imam sendiri, dengan Chandra sendiri, kenapa saya harus hadir? Itu karena tugas saya yang lain, saya bicara tentang mengembangkan, dan saya nggak boleh terlalu dikasih banyak beban yang kemudian untuk mengembangkan perusahaan ini tidak kemudian benturan dengan masalah yang banyak gitu. Nah, klien yang hadir dari imam sendiri ya kan nggak perlu kenal saya. Akhirnya kan gitu. Maka bagi saya ini perusahaan yang kita bangun bersama, yang konsepnya seolah-olah seperti keluarga yang saya bangun besar gitu. Ya populer buat apa sih kan gitu. Maksudnya orang nggak harus ngerti saya gitu. Yang penting proyeknya dapat, itu halal, menjadi satu rezeki, bisa berbagi ke banyak orang, itu saja menurut saya. Tadi kan jadi kan semua kalau kita ngomong bisnis IO ini banyak permasalahan, mungkin malah banyak di internalnya. Beberapa teman-teman, mohon maaf nih ya kan. Nah, tapi saya lihat Mas Yudi itu bisa trust banget sama timnya ya kan. Apa yang menjadi strategi buat Mas Yudi ke timnya sehingga timnya memang udah pokoknya anak ini pasti nggak akan berbuat macam-macam, contoh seperti itu. Tanda kutip ya. Iya, paham, gitu paham. kan. Banyak banget sih. Hah? Rumah tangga itu namanya apa? Household. Gimana itu? Iya, anak rumah tangga maksudnya. Rumah tangga. General affair-nya. Timnya ada 4 orang. Di situ ada 4 orang. Minum Mas ya? Nah, di divisi rumah tangga itu jadi sampai beli rokok pun nggak boleh keluar, belinya harus di situ. Banyak monopoli Mas di sini. Jadi teman-teman di sini harus juga kembali ya, ngeluarin duit kembali lagi ke Kembali. sini ya. Terus bahkan anak-anak Yudhistira beli karpet jam 11 malam, jam 12 malam, belinya kan anak rumah tangga. Jadi dia yang tugasnya Dia ini. punya cita-citanya adalah koperasi. Oke. Cita-citanya, makanya sistemnya saja sudah ada, tapi Nah, mereka ini karyawan juga. tim kita Karyawan juga, internal apa, OB gitu? 4 orang ya, salah Oke, satunya tapi adalah silakan kamu kayak gitu. betul. Kepalanya hasil. enggak, kepalanya 1. Oke. Terus bawahnya adalah undernya ada 3 itu. Nah, kemudian mereka kita modali, terus sistemnya nanti seperti koperasi dan sebagainya. Di sistem itu bentuknya nanti ada SHU dan sebagainya kan. Cuma itu belum diaplikasikan untuk pembagian hasilnya karena ini ada modal, anggap misalkan contohnya ini ada modal 10 juta. Nanti keuntungannya jangan dibagi, tapi dibelikan barang. Sampai kamu punya banyak barang, sampai kamu punya hasil besar, sampai kamu nanti bisa ngontrak kios, sampai gitu loh. Dan kedepannya, plan kedepannya itu kamu bisa jualan 24 jam, utamanya adalah equipment event. Yang utama. Jadi bahan, mau bur gitu, mau gitu ya. Dari triplek. Kan sering kita terbentur. Iya, masalah jam segitu tutup toko ya kan. Jadi udah. Labuan jam 12 gimana nih?
Dan itu sistemnya sudah ada sampai sedetail itu. Jadi di atas jam 5 harganya lebih mahal. Itu sudah ada sama anak-anak. Itu OB yang megang. OB tapi jenderalnya kan sekelas PIC juga, sekelas orang yang Sekelas PAC itu apa? Tim juga. tim, maksudnya sekelas orang yang kuliah dan sebagainya Oh, nggak kayak mau gitu, punya ya. kapasitas. Dia sebelumnya timnya Arjuna atau Timnya Arjuna sekarang masih Arjuna? Atau berdiri sendiri? masih backup Arjuna juga Jadi si secara jenderalnya. salary masuknya ke bebannya Arjuna. Enggak juga. Kalau salary kan Oh kalau salary tetap jadi satu. PT semuanya. PT. Kalau tak lihat ini Mas Yudi tuh ngelatih teman-teman ini untuk jadi entrepreneur ya. Betul. Jadi dia bergerak sendiri, gini sendiri, terus silakan. Betul. Dan saya tutup mata. dan tidak Dia harus berkembang sendiri, ikut campur Mas, maksudnya. nggak ikut campur. Intinya saya nggak mau merobotkan manusia. Yang kemudian saya dikte harus begini, enggak. Tapi kamu punya ide sejauh mana, konsep sejauh mana, kreatif sejauh mana, bla bla bla, monggo. Tapi sepengetahuan saya itu aja. Jadi ada laporan yang jelas. Ada. Mingguan, bulanan. Tanggung jawaban ada. Gitu. Nah, benefit buat teman-teman mereka ini, ya kan, selain salary itu apa, Mas? Nah. Sehingga membuat mereka pingin membesarkan yang ditanggungjawabkan kayak gitu. Jadi gini, kalau nggak pandemi kan ada anak PKL. PKL. Ada anak PKL, ada mahasiswa, ada SAM SMK begitu. Nah teman-teman PKL itu karena ruang kita terbatas, akhirnya di sini di ruang meeting Oke. ini aja. Nah, kadang sampai 6 orang, 4 orang gitu. Ketika mereka masuk, maka hari anggap misalkan hari Seninnya itu anak-anak Arjuna Indonesia presentasi Oke. dengan PowerPoint-nya dia, dengan konsepnya dia, dengan set plan-nya dia, jangka pendek, jangka panjang, kita sudah punya semua. Bahkan sampai Arjuna itu akan seperti apa itu sudah punya. Nah, tapi belum terrealisasi gitu, maksudnya plan-nya sudah ada, master plan-nya sudah ada, jangka panjang kan. sudah ada. Dan itu hasil jadi Hasil pandemi. jadi dulu kita meeting bareng, semuanya mikir Arjuna Indonesia untuk bikin konsep itu. Sampai itu ketok palu. Oke, kita konsepnya begitu, plannya begitu gitu. Seminggu berikutnya misalkan gitu, karena tepatnya aku lupa. Berapa minggu berikutnya kita bicara tentang Yudhistira. Plannya seperti apa, PowerPoint-nya sampai jadi bos. Dan semua sampai ke sampai divisi rumah tangga, dan kita belum nyentuh ke Arjuna Foundation juga. Kita ada Arjuna Foundation. Masih punya yang lain, Arjuna Foundation. Arjuna Foundation itu CSR, Iya. ya, direkturnya si Lukman Effendi. Nah, kita semuanya sudah punya plan itu. Maka hari Senin anak-anak Arjuna Indonesia presentasi ke teman-teman PKL. Hari Selasa Yudhistira, hari Rabu Bima, hari gitulah sampai Abimanyu Kreatif dan sebagainya presentasi. Setelah itu kita kembalikan ke teman-teman PKL. Kamu mau belajar di mana gitu? Aku kok pengen desain ya, pengen editing video dan sebagainya. Oh ya sudah, kamu ngobrol sama Mas Angga. Oh ya, Abimanyu Kreatif itu direkturnya Angga, kepala divisinya Angga. Ya kamu sama Angga, ada Ilham, ada Ridwan. Ridwannya ada 2 di sini. Ada Ridwan, ada Mas Wawan. Ya wes, kamu belajar di situ. Atau kalau mau belajar produksi berarti sama Mas Chandra gitu dan timnya. Nah itu gitu. Berarti plan di sini. Kalau misalkan orang ngomong sama saya, seolah-olah perusahaan ini besar banget ceritanya begitu, tapi mana realisasinya? Enggak, kita bercerita tentang plan jangka panjangnya ada semua, tapi akan terrealisasi kapan, saya ngikut maunya Allah. Tapi itu sudah kita tempuh. Nah, sehingga kita berjalan itu mau saya itu ada tujuan yang jelas gitu. Terus kalaupun umur kita semua nggak panjang gitu ya, kemudian perusahaan ini bisa dilangsungkan, rule-nya ada. Sistemnya sudah kita siapkan semua. Jadi nggak keluar dari apa yang kita mau gitu. Nah, kalau kemudian bicara tentang loyalitas teman-teman sebegitu loyalnya, sebenarnya sejarahnya juga panjang. Yang dulu saya anggap ini seperti saudara dan akhirnya dia harus berpisah dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang kita tetap baik-baik saja, ketemu juga baik.
Nah, dari situ saya juga belajar. Setiap terjadi peristiwa saya belajar. Kenapa ya? Ada apa ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Nah, akhirnya saya kan sistem ini selalu kita benahi terus ya, kita sempurnakan terus. Bahwa kemudian oh iya, bahwa ketika teman-teman kebutuhannya tidak terpenuhi, terus kesejahteraannya tidak terpenuhi juga, ya akhirnya nantinya begitu. Gitu. Dia bisa dan kita kasih tahu, bahasanya adalah semua ilmu kita bagi gitu, akhirnya dia harus berpisah. Nah aku mikir kalau kemudian mereka berpisah, berdiri sendiri, terus kapan perusahaan ini benefit? Akhirnya harus bongkar pasang orang. Oh enggak, berarti mereka harus tetap bertahan di sini. Untuk mereka bertahan di sini, semakin pinter orang, tuntutannya semakin tinggi, semakin usianya tua, kebutuhannya juga semakin banyak, maka ekspektasi itu yang belajar saya penuhi. Saya masih bahasanya belajar saya penuhi loh ya. Karena mungkin juga yang saya bagi ini maksimal, tapi yang menerima juga masih belum maksimal. Ya monggo juga, tapi alhamdulillah mereka teman-teman luar biasa, saya salut, loyalitasnya luar biasa. Dalam posisi pandemi pun nggak ada yang keluar satupun di sini gitu. Nah, kita masih begitu. Terus saya mempersiapkan semuanya jadi setiap closing bulanan, setiap akhir bulan di sini finance-nya 2. Perusahaan kami nggak ada ceweknya, semuanya cowok, Sama. satu pun nggak ada ceweknya. Itu Nah, gitu. lebih ini ya, apa namanya, lebih enjoy ya kalau satu genre semua atau gimana? Masalah enggak. waktu kan biasanya IO kan Iya, masalah iya, waktu iya, ya. iya. Betul ya, Ya, fleksibilitasnya kan. fleksibelnya memang lebih ya, lebih dapat. Tapi memang ya semuanya ada plus minusnya ya. Ketika ada cewek itu lobbyingnya mungkin ya. Tapi enggak juga kok selama ini enggak. Jadi kalau memang mungkin di tempat kami nggak ada yang melambai, tapi insya Allah proyek kami ketika proyeknya kami pegang nggak mengecewakan kok, misalkan gitu. Ternyata juga mereka tetap aja. Lanang kabeh itu Mas? Lanang kabeh. Lanang kabeh. Tapi nggak ngerti kalau malam mereka karena banyak yang tidurnya bareng. Panen kami 2, ada Mas Eko, ada Mas Zaki itu. Maka kalau Zaki itu mendampingi saya di holdingnya. Ada tim legal juga ya? Ada Mas Dwi Nuryadi. Dwi ini juga cowok. Nah, finance yang dampingi saya cuma satu, Mas Zaki itu meresum dari semua laporan masing-masing divisi itu. Nah kemudian ngumpul di saya di akhir bulan itu. Nah saya punya rumus pribadi di laptop saya yang sampai sekarang nggak tak lock. Laptop saya nggak ada kuncinya. Nah, maka harapan saya ketika sewaktu-waktu saya harus mendahului kalian, silahkan lanjutkan perusahaan ini dengan sistem yang ada dan konsep yang ada, buka aja di laptopku. Gitu. Nah di situ masih menjadi privasi saya untuk hitung-hitungan prosentasenya. Maka ada prosentase yang ini sekian persen masuk ke Arjuna Foundation, ini sekian persen masuk ke tabungan mati. Jadi di sini ada tabungan BMT itu koperasi syariah yang nggak ada ATM-nya. Dan itu saya persiapkan untuk pensiunannya teman-teman. Maka plan saya, bayangan saya 15-20 tahun ke depan ya kalau nggak kena pandemi, angkanya sudah fantastis gitu. Dan itu saya siapkan ke teman-teman. Tapi sebelum itu tak serah terima bahkan mereka itu masih hak saya. Karena memang itu sebenarnya uang pribadi saya kan sebenarnya, yang memang akan saya wakafkan. Kenapa saya belum sebelum saya serah terima kan, karena ya perjalanan hidup siapa tahu. Kalau ternyata misalkan ini orang baik banget selama 10 tahun, 20 tahun baik gitu. 25 tahunnya ternyata nggak baik kan kita juga nggak ngerti gitu. Daripada kita salah orang ya dijaga tak jogone sih ya gitu. Tapi aku nggak bisa ngambil itu. Udah dipindah ke karena rekeningnya atas nama Taufik Ali Ibrahim, bukan atas nama saya. Taufik Ali Ibrahim itu salah satu orang yang saya percaya di sini. Bukan finance. Tapi saya percaya banget agamanya bagus dan sebagainya. Maka saya nggak bisa ngambil kalau bukan Taufik gitu. Tapi itu belum saya serah terimakan.
Nah, uang itu memang saya siapkan ke teman-teman ketika nanti di usia tua kalian sudah nggak bisa bekerja, tapi anak terakhirnya masih kuliah. Perusahaan yang dulu saya ikuti semakin besar, tapi dia nggak dapat apa-apa. Meskipun hak setiap bulannya sudah kita kasih. Tapi rasanya ironis gitu. Nah, itu buat kalian yang nanti silahkan di usia tua kalian itu tetap bangga pernah menjadi bagian perusahaan saya. Dan dia datang cukup ngopi setiap bulan tanda tangan dan dia bisa kuliah tanpa harus bekerja, menguliahkan anaknya tanpa harus bekerja. Itu harapan saya. Nah, kalau saya nunggu 20 tahun ke depan baru saya mewakafkan uang misalkan 1 M gitu, ya saya manusia yang mesti saya akan eman-eman. Tapi ketika saya ngambil persentase dari margin 1 bulan, nggak kerasa kok. Gitu. Nggak kerasa. Terus ya sama ya dunia event dengan lingkungan entertain begitu, saya juga pernah di dunia yang begitu, yang sempat tergoda yang begitu-begitu. Maka terbawa usia akhirnya kita enggak lah, kita sudah enggak saatnya untuk kita masih nakal-nakalan begitu. Dulu masih muda badung-badung lah ya oke lah badung, enggak lah gitu. Nah akhirnya setiap bulan sekali saya meeting semua dari sekelas anak-anak produksi bareng. Sebulan sekali ya? Sebulan sekali dan saya nggak ada jarak dengan mereka. Mau gojekan, mau bully-bulian saya boleh kok dibully. Jadi nggak ada jarak. Nah, di situ saya ngobrol sama teman-teman. Ya nggak sholat saya tanya, besok kalau mati pengen surga apa neraka? Tetap aja surga. Yang masih suka minuman keras, kamu masih surga apa neraka? Tetap aja surga. Jadi semuanya cita-citanya surga, tapi ikhtiar menuju ke surganya nggak ditempuh gitu. Akhirnya saya, ya bismillah ya, semuanya terbawa oleh usia. Nantinya juga kamu akan hijrah ke situ, maksudnya mulai ditinggalkan. Tapi nanti gitu, aku juga nggak minta sampai. Akhirnya berdiri Arjuna Foundation itu. Arjuna Foundation yang kita bicara CSR dan sebagainya. Kita punya fokusnya Arjuna Foundation untuk si PT Parama Pandawa itu sendiri ya. Arjuna Foundation punya cita-cita pengen punya rumah singgah untuk anak yatim piatu dan kita sama setiap bulan kita nabung ke situ. Maka terrealisasi kapan saya nggak ngerti. Mungkin usia saya meninggal baru bisa beli tanahnya. Tapi silahkan dilanjutkan cita-cita itu. Mungkin setelah owner kelima baru itu terrealisasi gitu ya. Tapi semuanya maunya Allah. Tapi konsep plannya sudah ada semua gitu. Terus ada yang open donasi. Open donasi itu teman-teman IO banyak yang kemudian transfer ke situ dan nggak sedikit 1.500.000 gitu. Terkumpul banyak dan mereka percayakan itu ke kami. Akhirnya itu yang kita alokasikan untuk CSR-an yang berbagi sembako, terus membikinkan pendidikan, kesehatan, begitu-begitu. Tidak kayak holding perusahaan besar, company global. Sistemnya saya pengen segitu. Jadi sampai termasuk ada CSR-nya, gitu kan? Cita-cita. Yang jadi poin di sini, teman-teman, ya kan, bahwa kita manusia punya mimpi, betul nggak? Mas Yudi dan teman-teman semuanya ini sudah merencanakan mimpinya, nggak cuma sekedar bayangan yang tidur kemudian ada bunga mimpi, tapi dia udah merencanakan mimpinya harus mau jadi apa, tapi semua itu diserahkan sama yang di atas. Betul. Nanti berjalan apa enggak. Seperti itu. Intinya kita salah satunya sebagai orang yang di dunia kreatif ini harus punya perencanaan. Betul. Ya kan? Nah, nanti eksekusinya ya kita berikhtiar ya kan dengan segala kekuatan kita dan segala ilmu yang kita dapetin, yang pasti juga karena pertolongannya di atas. Betul. Seperti itu. Dan menurut saya warisan tidak selalu bentuknya barang. Ya. Sistem yang kita bangun juga warisan. Okay. Dan semua laporan juga ada hard copy-nya yang itu kita dokumentasikan. Dan itu juga warisan sebagai ya utamanya adalah anak-anak kita besok semuanya itu silahkan dilanjutkan. Luar biasa. Ya. Oke, Mas Yudi, Siap. Thank you banget atas semua pemaparannya yang luar biasa, menjadi inspiratif kita semuanya, teman-teman members, backstager seluruh Indonesia. Ini salah satu bentuk contoh
perusahaan yang sangat sehat, Masih gitu belajar. kan. Gitu kan, punya Masih mimpi sangat dan belajar. kita harus sukses ke depannya dan Amin. Arjuna punya fondasi yang luar biasa yang sudah ditanamkan oleh PT Parama Pandawa seperti itu ya. Nah, Mas, kita mau lihat-lihat kantornya Mas lebih dalam. Boleh. Ya Mas ya. Iya, Ya. pasti, Pak. Nanti kalau ada apa namanya tools apa yang bisa bawa pulang ada. Mungkin lebih tepatnya bukan kantor ya, kami belum pantas lah kita bicara kantor. Masih sekelas gudang. Oke, coba kita yuk lihat ke belakang. Boleh. Sama Mas Imam, silakan yuk. Oke. Silakan sama Mas Imam bisa muter-muter. Oke Mas Imam, saya pingin bongkar-bongkar kantornya nih. Ini apa nih Mas? Ruangan apa Iya nih? Mas, ini jadi ruangan umum, jadi ini ruang kerjanya. Ini biasanya komputer atau PC ini siapa aja boleh pakai kalau mau ngeprint kayak gitu. Oke. Nah ini ruang kerjanya Bimas ini. Oh Bima. Ya kepala divisinya. Kepala divisinya Mas Ayis. Bima. Oh, Ayis. WO ya? Ya WO. Ini Mas Oke. Fajar. Mas Fajar yang Ini yang rental equipment Sadewa tadi. Sadewa. Ya. Oke. Mas Fajar ada di sini loh Mas Fajar jalan malam itu lihat Nah, ini Mas Fajar. Say hello tuh. Oh, ini lampunya mati atau gimana sih Mas? Ini ya atas ini mati. Oh, aku pakai Mas. kacamata ya? Oh iya. Atas. Ini masih buat remang karena ruangannya Oh gitu ya, rahasia soalnya ya. Oh gitu ya. Ini Mas. Kalau atas sih berantakan ya buat tidur. Nah, kalau ini ruangannya Pak Yudi. Pak Yudi sini. Ya. Ruangannya Oke, Pak khusus di Pak sini. Yudi di sini. Ya. Oh makanya nih vokalis nih, Yudi. Ya, dulu beliau kan basicnya teater juga. Oh. Terus punya apa? Band humor juga. Oh. Ini kalau katanya Mas Awil, ya kan, expert tuh dilihat dari sini ya. Ya, Ya. Mas Awil ya. Iya. Ini ruangan saya. Meja saya, kalau ini mejanya Pak Chandra sama ini ruangan kreatif di sini. Oke. Jadi biasanya kan Arjuna, ya apa namanya? Yudhistira. Terus ini Ini Abimanyu Abimanyu, Kreatif. ya, biasanya kan Lebih ke brainstorm. Iya, brainstorm kan di sini ya, preview di sini. Sini. Ini dia lagi desain apa nih Mas? Lagi desain apa Mas? Interior. Oh, untuk rumah ya. Jadi kalau kamu minta penawaran, Des, aku minta penawaran, Des. Iya, Kirim, Des. deket-deketan Mas. Kirim. Enggak desain harus dekat. Oh iya. Ya, karena masih terbatas ruangannya Mas. Nah, kayak di sini tuh ada kayak laban, terus solasi, lem, isi ganteker apa untuk kebutuhan. Peritilan ya. Iya, Untuk yang peritilan, ini ya. Yang kadang-kadang tiap malam kita harus cari Yang tutup ATK sifatnya lah. perintilan ya, tapi susah atau inilah. Ini Lakban merah, lakban kuning. Ya, ini ada Mas ready di Oke, sini. ready ya. Jadi misalkan saya mau butuh ya tinggal beli aja di sini. Ya. Jadi Arjuna pun beli. Beli. Padahal modali. Oke. Musola di belakang. Ya ada musola sini, oke. Ya. Nah, satu lagi apa namanya pesan untuk kedepannya untuk industri kreatif, apa Mas? Ya, kalau untuk industri kreatif pesennya sih ya, kalau industri kreatif kita sih pengennya lebih adaptif karena mengikuti perkembangan zaman, kemudian teknologi yang berkembang, kita lebih bisa memanfaatkan perkembangan teknologi itu. Jadi mengadopsi teknologi yang ada ke dunia kreatif bidang kita. Nah itu Oke. pengennya Luar biasa. seperti itu. Amazing. Thank you nih. Mas Yudi mana ya Mas Yudi? Itu di luar sama ibu-ibu arisan. Satu lagi Mas. Salam buat teman-teman FBI seluruh Indonesia. Nah, silakan. Terakhir kita Viva Backstager. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman Backstager se-Indonesia. Kalau mampir Solo, hukumnya wajib untuk mampir ke tempat kami. Dan Wajib bagi kerjaan atau cuma wajib mampir? enggak wajib bagi
kerja sama yang lain pun kalau mampir boleh, Oke, sangat siap. Kalau boleh. ada event di Solo, subkonnya bukan kami, tetap mampir. mampir. Ya. Jadi izinkan kami bersilaturahmi tanpa pamrih. Gitu. Harapan kita semoga pandemi segera usai dan usaha kita kembali bisa berjaya seperti itu. Berkarya kembali. Bisa berkarya kembali. Itu Mas. Oke. Salam semuanya. Viva Viva Backstasher.